Ibu-ibu, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita berkaitan eh, sehat dengan Al-Qur'an ya. Tema besar kita adalah sehat dengan Al-Qur'an, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kajian ini juga di YouTube. Barangkali ada teman-teman yang belum bisa bergabung dengan ruang Zoom ini, boleh dibagikan linknya untuk bisa menyimak via YouTube ya. Kita membahas tema besar tentang Al-Qur'an ya, mengajarkan kita tentang hidup sehat. Ini tema besar yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya, di mana ada dua materi besar yang sudah kita bahas. Pertama adalah tentang kesehatan fisik ya. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang kesehatan, kebersihan ya. Bagaimana caranya, apakah itu ya, bagaimana tentang makanan, minuman, kemudian pakaian. Kemudian ada sebuah syariat berupa puasa yang luar biasa ya, yang menjadikan orang Islam itu benar-benar dalam kondisi prima kesehatan fisiknya. Kemudian juga bagaimana tempat itu dikelola dengan baik dan bersih dan menjadi tempat yang menyenangkan ya. Kemudian tentang mandi dan bersuci, sebuah revolusi di dalam peradaban, di mana ketika syariat Islam muncul pada Rasulullah ya, mandi itu menjadi suatu yang mengubah dunia ya seluruhnya, dari timur hingga ke barat. Demikian pula dengan wudhu dan tayamum, sebuah sikap hidup yang unik, di mana bahkan seandainya tiada air pun ya, orang beriman itu tetap dalam kondisi taat kepada Allah gitu ya. Kemudian juga tentang sikap hidup ya, tidak mubazir ya, tidak berlebih-lebihan ya, selalu memilih hal-hal yang thayyib, hal-hal yang baik, baik dalam makanan ya, kemudian dalam segala sesuatunya itu harus yang thayyib, kemudian juga tentang bahkan berinfak pun harus berinfak yang thayyib. Menikah pun ya, menikah itu dengan wanita atau pria yang thayyib dan thayyibah ya, ma thaba lakum ya, pasangan yang thayyib ya. Kemudian bahkan di surat An-Nur itu dijelaskan tentang yang baik itu idealnya adalah mencari yang baik ya. Kemudian itu akan melahirkan ketenangan jiwa ya. Kesehatan jiwa, ketenangan jiwa ini ya berkaitan dengan nafsu jiwa kita dan nafsu amarah, bahwa nafsu ini memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Kemudian juga nafsu jiwa kita itu adalah tukang ngeluh, tukang menyalahkan segala sesuatu kecuali dirinya. Nah, gitu ya. Kemudian juga nafsu mutmainnah, ini adalah target kita. Ketika kita belajar sehat dengan Al-Qur'an, maka jiwa yang sehat ini adalah jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah ya. Adapun bagaimana cara agar jiwa kita itu menjadi tenang, ada beberapa poin. Kemarin sudah kita bahas. Pertama adalah quwwatus silah billah ya. Kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya sabat ya, konsisten ya. Kemudian seimbang ya, seimbang dalam kehidupan kita ya. Tawazun itu seimbang ya, tidak sibuk hanya urusan dunia, tapi juga tidak meninggalkannya ya, fokus kepada urusan akhirat dan menunaikan kewajiban dunia kita. Itu yang membuat jiwa kita itu menjadi sehat. Yang ketiga adalah ketika ada kondisi di mana ujian itu datang bertubi-tubi, maka kesabaran ini yang
harus kita miliki, ya. Kesabaran ini yang harus kita jadikan kekuatan terbesar, ya. As-sabr inda syada'id. Ya, kemudian juga fleksibel di dalam menghadapi realita. Tidak saklek, tidak jumud, ya. Ada hal-hal yang bisa dimaklumi, ya, kadangkala tidak sesaklek itu. Ya, kemudian juga, ya, tentang selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Karena putus asa itu adalah dosa besar, ya. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa itu orang kafir. Nah, gitu ya, sampai tegas sekali. Kemudian juga, ya, yang terakhir adalah tazkiyah, membersihkan hati kita, ya, berakhlak dengan akhlakul karimah, di mana kehidupan kita ini pada hakikatnya, ya, adalah tentang berakhlak, ya. Akhlak yang mulia. Apa yang paling utama dari akhlak mulia? Maka yang paling utama dari akhlak mulia itu adalah menahan amarah. Ya. Yang paling utama dari akhlak mulia, seseorang itu disebut berakhlak. Oh, dia akhlaknya baik, ya. Maka ukuran seseorang itu akhlaknya baik itu dari mana? Maka ukuran akhlak baik seseorang itu adalah ketika dia menahan amarahnya, ya. Ukuran, ya, seseorang itu berakhlak baik, ya. Ibnu Mubarak mengatakan, ya, ketika ada orang bertanya kepada Ibnu Mubarak, ya, seorang tabi'in, gitu ya, coba kumpulkanlah kepada kami akhlak yang baik dalam satu kata, ya. Kumpulkan akhlak baik. Akhlak baik itu apa? Ya, coba sebutkan satu kata yang mewakili semua akhlak yang baik. Maka, ya, beliau mengucapkan tidak marah, meninggalkan amarah, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah, la taghdab walakal jannah, seakan-akan cukup tidak marah kamu pasti masuk surga, gitu ya. Itu yang perlu kita pahami. Makanya nafsu amarah, ya, an-nafsul amarah, ya. An-nafsul ammarah, marah dalam bahasa Indonesia, gitu ya, asalnya dari Al-Qur'an, lafaz ammarah. Asal katanya ammarah itu kan nyuruh, ya. Ammarah. Seakan-akan marah itu adalah pengendali, gitu ya. Kalau misalkan, ya, kita marah, maka kemarahan itu mengendalikan apapun yang ada di dalam diri kita. Kira-kira seperti itu. Marah itu bahasa apa? Marah itu bahasa Arab, dari kata ammarah. Ammarah itu tukang surah-suruh, ya. Ammarah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ini adalah ucapannya Zulaikha. Zulaikha yang menyesal, ya. Zulaikha yang terjebak syahwat, kemudian hendak menodai Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya membela diri, ketahuan suaminya, bukannya malah berhenti saat itu juga dan bertaubat, dia malah ngeles. Ini Yusuf difitnah, gitu ya. Yusuf mau menodai saya, ya. Setelah dibawakan saksi, terbongkar bahwa istrinya, bahwa dialah Zulaikha lah yang berniat buruk, ya, merajuk kepada suaminya sampai akhirnya ditutup kasusnya. Kemudian, ya, terbongkar, ya, di kota, ibu-ibu pada tahu bahwa Zulaikha melakukan perbuatan curang kepada Yusuf, tapi, ya, harusnya bertaubat saat itu, melakukan penyesalan, tapi enggak. Nafsu itu ammarah, terus, ya, nafsu amarah itu terus, ya, mencari pembelaan diri, ya, mencari pembelaan diri. Nafsu itu menyuruh untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi, ya. Undang aja semua ibu-ibu, orang mereka nggak tahu gimana rasanya berada sebelahan sama Yusuf, diundang sampai ibu-ibu semua, gitu ya. Disuruh dipertontonkan Nabi Yusuf. Sampai akhirnya ibu-ibu, oh bener, ya, pantasan kegoda, gitu ya. Dan akhirnya nafsu itu mencari pembelaan, menyuruh lagi untuk menutupi kasus Nabi Yusuf yang dipenjara. Akhirnya ketika tidak dituntaskan permasalahan itu ketika masih kecil, permasalahannya ketika sudah membesar,
ya, ketika sudah membesar masalahnya, akhirnya malunya lebih besar, penyesalannya lebih mendalam. Kalau saja Zulaikha ngaku ketika kepergok ya sama suaminya, mungkin tuntas selesai. Zulaikha dimaafkan, diampuni, Nabi Yusuf dibebaskan, ya. Tapi karena terus ya membela diri, mencari pembenaran, malah terjerumus makin dalam. Akhirnya apa? Zulaikha ya, sekian tahun kemudian dipaksa ngaku di hadapan raja, di hadapan para pejabat, di hadapan banyak orang, diumumkan ke seluruh negeri buat sebuah pernyataan publik di media sosial. Dan kita sering mencontohnya sekarang. Ya. Di mana iseng-iseng di dalam ruangan kamar yang kecil, ya, kita berasa sendirian karena di dalam kamar terkunci gitu ya, cuman saya dan HP. Seakan-akan kalau saya dan HP itu berarti sendirian. Ternyata enggak. Kemudian HP diupload, ya, merekam ya perbuatan kita yang buruk, entah mencela, mencaci maki, menghina, kesal sama teman gitu ya. Kadang nggak di-share ke media sosial, cuma disimpan, di-share doang ke teman dekat, ya. Ternyata teman dekatnya yang iseng menge-share ke media sosial, ke Facebook, Instagram, TikTok, dan semisalnya. Akhirnya yang tadinya masalah pribadi menjadi masalah publik. Karena apa? Karena ada pelecehan, melecehkan Islam, melecehkan negara, melecehkan orang-orang, akhirnya dituntut dengan undang-undang dan sebagainya, didatangi orang-orang, ya, tidak terima. Akhirnya apa? Harus bikin pernyataan publik, dibawa ke kantor polisi, di depan kantor polisi, ya, sambil pakai baju oranye gitu ya. Kemudian ditonton oleh masyarakat, ditonton oleh media, harus buat surat pernyataan. Saya ya telah melakukan pencemaran nama baik, telah melakukan bla 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 bla. Penyesalan selalu seperti itu, gitu ya. Penyesalan selalu terakhir. Itu apa? An-nafsul ammarah, nafsu yang menyuruh-nyuruh untuk melakukan hal yang buruk. Makanya ya, kata ammarah itu sudah jadi bahasa Indonesia amarah, marah. Marah itu pengendali. Ketika seseorang marah, maka dia gelap mata, dia kalap. Ya, kemarahan itu akan menyuruh pada hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Nah, sekarang bagaimana cara mengobatinya? Kira seperti itu, ya. Bagaimana cara mengobatinya? Inilah yang menjadi tema kita tentang ayatus syifa, ayat-ayat pengobatan dari Al-Qur'an, ya. Ayat-ayat pengobatan dari Al-Qur'an, ayatus syifa. Ya. Ayat pengobatan dari Al-Qur'an ini adalah ayat yang masyhur, ayat yang para ulama, para salafus salih kita, gitu ya, menjadikannya sebagai panduan, ya, sebagai sebuah kumpulan zikir, ya. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan ayat syifa ini? Ayat syifa ini akan menjadi obat buat kita, ya, obat buat kita dalam menyembuhkan jiwa kita, bahkan mengobati fisik kita. Nah, sekarang kita pahami dulu tentang ya, tentang syifa. Acara di sini saja biar udah kelihatannya ya. Jadi daun marad, ya, daun maradun, maradun. Daun itu sakit, ya, penyakit atau sakit, ya. Kalau daun itu sakit yang sifatnya fisik, ya. Obatnya itu adalah dawa, ya. Kemudian kalau marad itu sakit yang sifatnya umum, ya, bisa fisik, bisa jiwa,
bisa pemikiran, ya. Obatnya itu adalah syifaun. Sakit, dalam bahasa Arab itu mustashfa. Mustashfa, ya, dari kata syifa. Syifa itu artinya obat, ya. Kemudian musta'nya itu artinya dari wajan istaf'ala yastaf'ilu, artinya mencari, ya, berusaha, ya, mengobati, ya. Mustashfa adalah berusaha mengobati. Nah, tempat untuk pengobatan, kira-kira seperti itu, ya. Tempat pengobatan. Nah, atau sakit fisik, ya, itu bisa diobati dengan dawa, obat. Jadi kalau misalkan dawa itu adalah obat minum, biasanya obat diminum, ya. Baik itu misalkan cairan, ya, sirup, ya, berbentuk sirup, ataukah berbentuk kalau sirup, atau misalkan kalau zaman dulu rebusan, ya, rebusan rempah-rempah, obat-obatan herbal, ya, dari tanaman. Kemudian bisa berupa kalau sekarang kapsul, tablet, ya, serbuk, gitu ya. Itu dawa. Jadi obat yang kita kenal misalkan dalam pengobatan yang di zaman Rasulullah, gitu ya. Ada madu, habatus sauda, dan semisalnya. Yang perlu kita pahami tentang pengobatan, bahwa pengobatan itu adalah milik Islam dan kaum muslimin. Itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita mendikotomi, memisahkan. Oh, ini pengobatan sunnah, ini pengobatan ala barat, ya. Misalkan ada jurus sehat Rasulullah. Saya tidak sepakat dengan istilah jurus sehat Rasulullah. Karena dalam materi sehat Rasulullah itu banyak sekali pembahasan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ini hati-hati, kalau sudah bawa-bawa Rasulullah, harus benar-benar dipastikan Rasulullah benar nggak mengobati pakai itu. Ya, misalkan jurus sehat Rasulullah, misalkan makan tempe mentah. Rasulullah nggak pernah makan tempe mentah, gitu ya. Minum-minuman rempah-rempah, gitu ya, ada ketumbarnya dan sebagainya. Rasulullah nggak minum ramuan ketumbar, ya. Bahkan misalkan yang sedang ngetren ada nabiz, ya, nabiz itu Nabiz itu rendaman, ya, rendaman air kurma atau anggur, ya. Sampai ada orang yang ada seseorang yang membawa-bawa nama sunnah, membawa-bawa nama Islam, membuat produk nabiz, gitu ya. Yang dia itu jus anggur di jus, dipermentasikan, ya. Ini ada diistilahkan sama dia itu wine yang halal. Wine itu minuman khamr, minuman keras, ya. Minuman anggur yang difermentasikan yang mengandung alkohol. Ini wine tapi halal, gitu ya. Minuman keras tapi halal, ya. Sampai akhirnya dijual. Kenapa? Ini karena minuman Rasulullah. Padahal minuman nabisnya Rasulullah dengan nabis yang dia maksud itu dua hal yang berbeda. Yang di zaman Rasulullah itu merendam, kalau sudah lebih dari 3 hari tidak diminum. Karena akan akan berubah, kadar alkohol akan muncul makin tinggi dan bisa memabukkan. Ya, sampai akhirnya produk nabis itu diteliti, ya, oleh laboratorium yang kredibel, ternyata mengandung alkohol 8%. Bayangkan, ibu-ibu, kakak-kakak, ini penting, ya. Mengandung alkohol 8%. Gara-gara embel-embel sunnah, ini nabis nih, air rendaman yang disukai Rasulullah. Minum ini, ya, bikin sehat, ya. Cuman itu modalnya. Ternyata minuman rendaman itu berubah jadi alkohol, jadi minuman yang memabukkan. Ingat, minum minuman yang mengandung alkohol 8% itu di Indonesia saja sudah minuman yang sangat keras. Ya. Minuman keras itu sudah dari 5% ke atas, itu 8% bisa memabukkan. Bayangkan, ibu-ibu muslimah yang solihah, ibu pengajian, gitu ya, boleh jadi kakak-kakak santri, gara-gara tersentuh embel-embel sunnah, ya, akhirnya minum air alkohol 8% tadi, gitu ya. Sekarang mudah-mudahan sudah ditarik dari peredaran, gitu ya, karena di timeline saya di Facebook, ya, itu ramai sekali, gitu ya, pembahasan tentang nabis ini, minuman alkohol 8%. Makanya jangan sampai kita memisahkan pengobatan dari Rasulullah dan pengobatan dari medis yang resmi sekarang, gitu ya.
ya, pengobatan medis itu adalah pengobatan yang sesuai sunnah, karena sunnah ya yang diajarkan Rasulullah adalah berobatlah, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami sedikit ya. Jadi pengobatan fisik ya itu dengan dawa, ya baik dengan minuman, ya ramuan dan seterusnya. Nah, kalau pengobatan untuk fisik, jiwa, pemikiran itu menggunakan istilah syifa. Ya, kalau syifa itu pengobatannya bisa dengan ya minuman, obat gitu ya. Maksudnya obat itu yang obat ramuan, ya obat serbuk, obat yang sirup, obat rebusan dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga ada bentuknya tindakan, ya. Ya. Bentuknya adalah tindakan. Tindakan ini misalkan ya kalau yang tradisional dibekam, akupunktur, dipijat, ya kemudian kerokan, gitu ya. Itu salah satu bentuk wasilah syifa. Atau kalau yang medis modern gitu diinfus, ya kemudian dikasih misalkan selang oksigen, alat bantu nafas gitu ya, kemudian alat picu jantung, kemudian dioperasi, ya itu adalah bentuk tindakan. Nah, kemudian ada juga pengobatan dengan ucapan, ya pengobatan dengan ucapan, ya. Pengobatan dengan ucapan, kalau zaman dulu ya dikenal dengan jampi-jampi, ya, ya, jampe-jampe harupat gara gede gara lumpat, gitu ya. Mengobati dengan sugesti, dengan motivasi, ya. Misalkan santri nih, kakak-kakak santri ada yang lagi galau, sedih, misalkan ibu atau ayah, ibu misalkan sedang sakit di rumah, ayah sedang pekerjaannya sedang sulit, misalkan kakak baru dipecat dari pekerjaannya, misalkan gitu ya. Adik lagi butuh SPP banyak, sementara kita di sini juga lagi butuh, mau minta ke bapak nggak enak, tapi juga butuh, misalkan, gitu ya. Mau minta tolong ke teman, udah sering minta tolong dan seterusnya, itu kan bikin galau. Kemudian kita menghadapi teman yang seperti itu, kita hibur, kita ucapkan kalimat-kalimat, ya. Misalkan kita ucapkan, jangan sedih, ada Allah, ayo semangat, ayo bla bla bla. Kalimat yang kita ucapkan itu adalah syifa, adalah dengan jampi-jampi. Yuk bangun, yuk bangkit. Nah, gitu ya. Misalnya Kak Nurul gitu ya, lagi nasihatin ke ayah, ayo ayah jangan sedih ya. Ayo bangkit, ayo bangun. Nah, gitu ya. Itu kalimat pengobatan, ya. Kemudian ya, dalam bahasa Arab dikenal dengan ruqyah. Makanya kenapa ruqyah itu suka ada embel-embel ruqyah syariah. Ruqyah yang sesuai syariat, karena banyak ruqyah yang tidak sesuai syariat, ya. Misalkan ada istilah takhbib. Takhbib itu adalah provokator, ya. Misalkan seorang istri ya sedang bertikai dengan suaminya, atau seorang laki-laki sedang berantem dengan istrinya, kemudian datang ke orang yang dekat, misalkan cerita sama temennya. Ya, saya sama suami saya begini gitu ya. Sih di mana emang kayak gitu. Itu ruqyah yang tidak syariat. Laki-laki dari dulu begitu, kamu jangan mau dikendalikan sama suami, ya. Kamu harus bla 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 gitu ya. Kalimat-kalimat yang membuat siswa, oh iya bener ya. Kamu selamanya gini-gini. Oh sih. Nah, kalimat teman yang seperti itu, ya, kalimat teman yang seperti itu disebutnya takhbib, provokator yang membuat sebuah keluarga itu berpisah. Nah, itu ruqyah yang ghair syar'iyah, ruqyah yang sesat. Ya. Pengobatan, orang lagi sedih diobati dengan kalimat buruk. Nah, itu ruqyah yang ghair syar'iyah. Ya. Biarpun yang dibaca ayat Quran, ya, biarpun yang dibaca ayat Quran, tapi kalau misalkan ayat Quran itu digunakan buat manggil jin, manggil khodam, nah itu tetap tidak syar'i, ya. Bukan hanya kalimatnya saja, tapi caranya dan motivasinya, gitu ya. Nah, bagaimana mengobati dengan Al-Quran? Para ulama mengajarkan 7 ayat, dikenal dengan ayat syifa. Syifa itu artinya obat. Kenapa disebut ayat syifa? Karena ayat ini ya mengandung lafaz-lafaz ya syifa. Ya.
dan redaksinya menjelaskan tentang Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Ingat, syifa itu tadi mengobati fisik, mengobati jiwa, dan mengobati pemikiran. Jadi kalau saya baca ini, ya, surat Al-Fatihah nama lainnya itu adalah surat Asy-Syafi. Ya. Asy-Syafi, Al-Kafi. Ya. Nama lain surat Al-Fatihah itu Asy-Syafi, Al-Kafi, gitu ya. Asy-Syafi itu surat pengobatan, ya, yang mengobati. Nah, 7 ayat ini, ya, ini redaksi pendeknya, insya Allah nanti di-share, ya, doa ini, ayat-ayat ini di grup, ya, di grup Kitab Buki, ya, kita grup kajian peta Quran. Nah, bagaimana cara menjadikan ayat ini sebagai obat? Pertama, kita niatkan ikhlas karena Allah. Ya. Misalkan kita sedang sakit kepala, sedang pusing kepala, sedang mual-mual, sedang demam, sedang sakit perut, ya, yang tidak perlu memanggil dokter, tidak perlu datang ke rumah sakit, ya. Misalkan kalau misalkan kecelakaan berdarah-darah sampai robek misalkan, ya itu mah harus ke dokter, ya, dioperasi masuk ke IGD, ya. Pengobatan yang bisa kita lakukan sendiri, pengobatan yang bisa kita lakukan secara mandiri, ya, maka bisa kita baca ini. Kita niatkan dengan ikhlas, ya. Kemudian kita membaca ayat ini dengan harapan, dengan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit apa? Sakit fisik, ya, tadi sakit fisik, sakit kepala, demam, mual, letih, lesu, dan seterusnya. Yang kedua adalah sakit jiwa. Sakit jiwa bukan gila maksudnya, ya. Di dalam pengobatan medis, ya, pengobatan dengan ucapan tadi, ya, ada, ya, psikolog, ya. Ya, psikolog itu, ya, adalah obat yang di bidang psikologi, ya. Psikolog itu mengobati tidak dengan ngasih obat. Kalau yang ngasih obat kan psikiater, ya, psikiater ngasih obat penenang, ya, penenang syaraf. Nah, kalau psikolog itu mengobati dengan ucapan, ya. Psikolog itu mirip dengan ustadz, ya. Ya, kalau di kita mungkin ustadz, ya, kiai. Kalau ada murid, ada jamaah yang sedang galau, kesulitan keuangan, kesulitan apa gitu, datang ke kiai. Pak Ustadz, Pak Kiai minta nasihat, minta doa. Maka kemudian si Ustadz, si Kiai tadi membaca doa. Kemudian juga menasihati, ya, ditanya kondisinya, dikasih solusinya. Itu namanya ruqyah syar'iyah. Nah, termasuk di bagian bidang ruqyah syar'iyah adalah psikolog, ya. Psikolog ini adalah salah satu bagian cabang medis yang legal dan juga diakui oleh Islam bahwa psikologi ini, ya, adalah salah satu bentuk pengobatan. Jadi orang datang ke psikolog itu bukan orang gila. Ya, setiap kita itu ada masanya kita itu butuh, ya, ke psikolog, gitu, ya. Misalkan psikolog akan mengobati dengan mencari masa lalunya, mungkin ada trauma masa lalu yang sangat mendalam, semacam diobati dengan shock terapi, gitu, ya, atau misalnya hipnoterapi, healing gitu, ya, dikasih solusi, dikasih pemecahan masalah. Oh, ini penyakit ini namanya ini. Kamu itu begini, cobalah dengan begini. Itu namanya ruqyah syar'iyah, ya. Nah, yang perlu kita pahami, bagaimana agar obat zikir ayat syifa ini ngefek, ya. Ini saya udah baca, tapi kok kayaknya biasa-biasa aja, nggak ngaruh. Nah, ada sebuah teknik dalam pengobatan Islam dikenal dengan mujarrobat. Nah, mujarrobat ini apa? Mujarrobat ini adalah teknik pengobatan yang, ya, berdasarkan percobaan yang berulang-ulang. Jadi jarroba yujaribu itu adalah mencoba, ya, dengan berulang-ulang sampai berhasil. Kalau dalam bahasa medis, mujarrobat itu terjemahannya adalah teruji secara klinis. Ya. Mujarrobat itu adalah
apa namanya, teruji secara klinis, ya. Teruji secara klinis itu apa? Jadi suatu penelitian medis atas sebuah penyakit melalui obat, ya, yang dicobakan awalnya itu nggak ketahuan itu obat, tapi ketika dicobakan, ya, dengan dosis tertentu kesekian banyak orang berulang-ulang ternyata manjur. Misalkan ada sebuah penyakit, ya, penyakit apa namanya, penyakit misalnya sakit perut, ya, sakit di lambung, ya. Kemudian ada sebuah ramuan rempah Oryza sativa, nah, gitu ya. Oryza sativa ini konon bisa menyembuhkan sakit perut, gitu ya, gitu ya. Kemudian caranya adalah Oryza sativanya itu misalkan direbus, ya, sampai apa namanya sudah cukup, ya. Kemudian ada misalkan apa namanya, ada santri Kuningan yang lagi sakit nih misalkan, ya, siapa? Kak Ica, ya, Kak Ica nih. Kak Ica lagi sakit, ya, sakit lambung, ya, sama apa namanya, teman-teman kita penelitian yang ada semacam rempah namanya Oryza sativa, gitu ya. Ada resep dari apa namanya, orang katanya bisa bikin sakit lambungnya hilang, ya. Kemudian si Oryza sativa itu dikasih dia di apa namanya, diolah dulu sampai sudah siap, gitu ya. Dicoba didosiskan, disuapkan, ya, 1 sendok makan. Ditelan, gitu ya. Masih sakit, aduh pusing, gitu ya. Coba lagi dosisnya, disuapkan kedua, aduh masih pusing. Setelah 20 suap, mulai senyumnya mulai berbinar, ya, pipi mulai merona merah, gitu ya. Oh, sakit apa namanya, lambungnya mulai hilang nih, ya. Bahkan mata mulai nyaman nih, mulai tenang, gitu ya. Akhirnya setelah suapan ke-20, ya, keluarlah penyakit dari lambungnya, gitu ya. Tapi ibu-ibu Oryza sativa itu beras, nasi, ya. Sakit lambung, lapar, apa obat lapar, makan, ya. Dikasih nasi. Tapi, ya, ukuran kadar berapa, takaran berapa nasi itu bisa menyembuhkan lapar kita. Tiap orang tentu beda-beda, ya. Mungkin ada yang, ya, ibu-ibu mungkin suapannya kecil, dosisnya kecil, ya. Apa namanya, baru dikasih 5 suap, misalkan ini Farha, ya, di depan saya ada Farha, ya, misalkan. Lambungnya kecil banget, gitu ya. Baru disuapin udah 5 suap, kenyang, gitu ya. Tapi bapaknya disuapin 5 suap, itu nggak bakalan sembuh, malah makin apa, kayak keracunan, gitu ya. Mungkin harus 5 suap itu harus diulangi 10 kali baru sembuh, gitu ya. Apalagi kalau dicampur dengan iga sapi, gitu ya, sama sate kambing muda, gitu ya, itu langsung sembuh. Nah, setelah dicobakan, misalkan jadi satu porsi nasi yang ukurannya 20 suap, nah, gitu ya, atau 15 suap misalkan, dengan 3 tusuk sate kambing, ya, 1 iris iga sapi, ya, misalkan, setelah makan, itu perut yang hilang, sakitnya langsung sembuh, ya, dicobakan ke 1 orang. Kemudian dicobakan lagi ke 20 orang. Setelah dicobakan ke 20 orang, 20 orang hilang, laparnya hilang. Dicobakan ke 1000 orang, 1000 orang itu yang tadinya paling lapar sekalipun, itu sembuh. Ya, ada yang mungkin terlalu sembuh, terlalu kenyang, ada yang masih agak kurang, tapi secara umum kalau sudah nyampe 20 suap, rata-rata sembuh. Nah, maka ukuran angka 20 suap, nah, gitu ya. Maka angka 20 suap itu adalah dikenal dengan mujarab, ya. Jadi mujarab itu adalah dosis yang pas, yang bisa menyembuhkan. Dan ukuran mujarab ini, ya, dosis yang bisa menyembuhkan, ya, tiap orang tentunya akan berbeda-beda. Sekarang kita langsung bawa ke Al-Qur'annya. Nah, ini ada Bu Heni nih, nasi 10 suap, ya, plus semangkok sup kambing. Nah, itu dosis yang udah teruji secara klinis, ya. Insya Allah sembuh, gitu ya. Nanti kalau misalkan di Kuningan ada Kak Iya, ya, Kak Iya kalau lagi sakit kita kasih sate kambing 10 tusuk, sop kambing semangkok, ya. Siap Kak Iya, ya. Langsung sembuh insya Allah. Nah, itu apa namanya? Nah, bagaimana agar Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan? Saya baca Al-Fatihah kok nggak ngefek. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, ada kondisi
kita itu sedang malas baca Quran. Lihat Al-Quran tuh berat gitu ya. Karena lagi sedih terlalu banyak, atau habis ketawa terlalu banyak ya, atau misalkan lagi capek, terlalu capek dan sebagainya, lihat Quran tuh berat gitu. Padahal itu jadwal harus kita ngaji. Nah kemudian sama seperti tadi kita menyuap nasi, akhirnya mulailah kita ambil Quran. Gitu ya. Kemudian ya, mulailah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bayangkan seperti orang yang sudah belum makan seharian dari pagi sampai siang sampai sore. Pas maghrib baru makan misalkan ya. Ketika makan sesuap ya, otomatis nggak bakalan kenyang. Kita habis jauh dari zikrullah seharian, baca satu halaman itu nggak ngefek. Tetap lemes, tetap kesel, tetap sebel, tetap sedih, ya, tetap terlalu ketawa mulu misalkan gitu ya. Sama seperti makan baru satu suap. Habis itu kita tambah halaman kedua. Bayangkan suapan kedua yang mengisi perut yang lapar. Kemudian ya, halaman ketiga. Perut mulai terisi kalau makan. Nah, ini hati kita mulai terisi. Halaman keempat. Halaman kelima. Sampai akhirnya setelah sekian halaman, setiap kita mengalami satu sensasi di mana baca Quran itu terasa nikmat. Baca Quran itu terasa lezat. Benar kakak-kakak ya? Ini karena yang nyalain kamera kakak-kakak yang di Kuningan, jadinya kakak-kakak Kuningan lagi ya? Ya? Ya. Nah, benar ya? Benar Bu Ainun ya? Apa namanya? Store Al-Baqarah nggak selesai-selesai, juz 1 misalkan Bu Ainun, loncat ke juz 2, aduh makin berat nih. Gimana caranya? Ngafal. Baca pertama itu berat. Baca kedua, baca ketiga, baca keempat, baca kelima, misalkan. Tapi kita akan mengalami satu sensasi di mana setelah sekian banyak, kita mulai semangat dan mulai ringan. Itulah saat di mana bayangkan nasi itu sudah 10 suap. Sudah terisi mulai ini. Separohnya, 2/3-nya sudah mulai enak. Nah, itulah berarti dosis yang kita dapatkan. Kemudian karena lagi semangat, ini semangat nih saya pengen tilawah sekalian langsung 5 juz lah. Nah, habis kita paksakan lagi 10 halaman, jadi tambah 11, 12, 13, 14. Itu nasi udah makin penuh di perut, makin penuh di perut. Lama-lama ya, akhirnya baca Quran itu bisa jadi melelahkan. Kenapa? Kelebihan. Itu namanya overdosis. Israf, berlebihan itu terlarang dalam Islam. Bahkan membaca Quran pun tidak boleh berlebihan. Ibadah tidak boleh berlebihan. Rasulullah melarang seorang ibu yang sholat berlebihan sampai ngikat badannya di tiang. Lepaskan. Ngapain? Ya, ada waktu, ya, keluargamu ada jatahnya, dirimu ada jatahnya gitu ya. Baca Quran, ya, itu ada dosisnya. Berapa dosisnya? Nah, kalau tadi dari pagi sampai sarapan udah, pas makan siang, sarapan misalkan nasi uduk 1 porsi. Pas makan siang, gitu ya, 1 porsi nasi agak banyakkan dikit mungkin cukup. Nah, pas malam mungkin udah agak kenyang ya. Malam siang pagi udah sarapan, siang udah sarapan nih. Malam udah kenyang. Ya, paling mie ayam aja 2 bungkus misalnya gitu ya. Gitu ya. Tapi bayangkan, misalkan ini yang pernah saya ya, nggak punya uang, 3 hari nggak makan, cuma minum air keran doang. Bayangkan buat beli minum aja nggak cukup, minum air keran, air wudhu sambil wudhu, gitu ya. Setelah 3 hari lemes gitu ya, ditanya sama teman, kamu kenapa? Saya belum makan. Ya Allah, kenapa nggak ngomong? Malu. Sini dibeliin makanan. Bayangin 3 hari nggak makan, tenggorokan itu gitu ya, kayak tertutup gitu ya. Dibawain misalkan nasi perak ya, sama bakwan yang udah digoreng 10 jam yang lalu gitu ya, sama cireng. Biarpun itu makanan ya, kalau digigit, saya sudah 3 hari nggak makan, ditelan itu bikin sakit, akhirnya malah muntah, makan makin sakit. Kalau udah 3 hari kira-kira apa? Ya mungkin bubur saja, bubur ayam Cirebon, gitu ya. Itu pun nggak pakai sambal, nggak pakai kuah, yang buburnya aja misalkan ya. Sama telur lah, biar telur rebus misalkan, biar telur puyuh tuh biar bisa kecerna. Kenapa? Tenggorokannya ya
sudah 3 hari. Kita sudah setahun nggak ngaji. Bukan kita, dia. Kalau kita mah enggak ya. Dia udah setahun nggak ngaji. Ketika dengar ayat Al-Quran, itu sama orang yang 3 hari nggak makan, kemudian dipaksa makan nasi goreng, ya, yang semalam, ya, bikin apa yang diantarin ke Azka, gitu, paginya baru dimakan tuh, udah lebih dari kulkas, ya, langsung ditelan. Itu nggak bakalan menyembuhkan, bahkan menyakitkan. Bahkan Al-Quran pun kadangkala tidak bisa buru-buru. Makanya ibu-ibu yang baru pertama kali belajar tahsin, dikasihnya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu pun baru sampai Al-Kafirun. Udah banyak kan Pak Ustadz, capek. Kenapa? Kaget. Jadi jangan dipaksakan untuk baca misalkan surat Al-Ankabut, gitu ya. Satu juz misalkan, berat dia. Nah, bagaimana agar syifa ayat Al-Quran itu menjadi obat? Kita cari dosis yang tepat buat kita. Ya. Jadi agar ayat-ayat ini ngefek, kita cari dosis yang tepat. Ini sambil barangkali ada yang ingin bertanya, boleh ya. Kemarin publikasinya agak di-share lebih banyak ya, cuman yang hadir masih jamaah umum. Ya nanti kalau misalkan ada kakak-kakak, ibu-ibu yang di luar grup pengajian ini, boleh nanti ikut bergabung ya dengan grup kajian Kota Quran ya. Bisa menghubungi moderator ya, bisa minta mengirimkan nomor WhatsApp-nya ya. Ada nggak nih yang kayaknya orang lama semua ya. Baik. Misalkan surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah, ada sahabat Rasulullah baca surat Al-Fatihah ke air, diminumkan ke orang yang kena patok ular, racunnya langsung sembuh. Langsung netral lagi. Gitu ya. Ya kan kita kisah populer begitu ya. Kenapa surat Al-Fatihah jadi surat syifa? Jadi ceritanya ada orang kena patok ular, bayangkan bisa ular itu dipatok gigit misalkan di tangan, mengalir ke dalam aliran darah. Sementara kalau kita minum air itu masuknya ke lambung. Gitu ya. Masuknya ke lambung. Gimana caranya air masuk ke lambung bisa mengobati racun yang ada di darah, gitu ya. Misalkan. Bisa atas kehendak Allah. Ya, ketika ada orang kena patok ular, kemudian sahabat ini membacakan Al-Fatihah kepada sewadah air, diminumkan ke orang tersebut dan sembuh. Berapa kali baca Al-Fatihahnya tidak disebutkan. Anggaplah seandainya 1 kali. Karena yang bacanya itu adalah sahabat, hidupnya sehat, hidupnya bersih, ya, mulutnya bersih, jiwanya bersih, ya, akalnya bersih, ya. Ketika ditiupkan itu angin yang keluar dari mulutnya juga bersih, ya. Kemudian airnya juga air yang murni, gitu ya, bukan air Jakarta, misalkan di Jakarta Barat, gitu ya. Saya punya saudara mandi, habis mandi itu selesai mandi itu badan dikering, keluar semua kerak-kerak, gitu ya. Mandi bukan bikin bersih, gitu ya. Jadi ketika diminumkan itu langsung sembuh. Nah, itu kalau sahabat. Kalau kita berapa banyak ya? Berapa kali harus baca Al-Fatihah sampai sembuh? Nah, coba ya, bikin sebuah penelitian ya, membaca surat Al-Fatihah. Misalkan selama 20 hari berturut-turut, coba misalkan, atau sebulan lah, 30 hari. Coba selama 30 hari, bikin sebuah penelitian baca surat Al-Fatihah setiap hari. Pas bangun tidur. Ya. Nih, contoh, siapa kita ambil contoh Mbak Isma, ya, Mbak Isma nih, nyimak ya. Bangun tidur enggak kayak biasanya nih. Agak lesu-lesu, males gimana gitu, mau turun males banget nih. Ya mau setoran apalagi gitu ya. Gimana caranya? Kita coba mau terapi dengan surat Al-Fatihah. Misalkan. Nah, coba dibaca Al-Fatihahnya misalkan mau berapa? 20 kali misalkan, atau 40 kali. Anggaplah 40 kali. Baca Al-Fatihah 40 kali. Sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali. Setelah 40 kali, ternyata mulai terasa nih 40 kali. Maka tetapkan 40 kali sebagai dosis hari ini. Besok ternyata lebih malas lagi. Setelah baca 40 kali, ya berat. Tambahin dikit. Ternyata 50 kali. Nyaman. Hari ketiga, ya lebih malas lagi. Setelah dibaca 50 kali tetap jadi enak. Misalkan.
maka teruslah dengan jumlah itu selama misalkan 30 hari tadi. Sampai kita temukan. Kemudian hari ke-20 itu lagi ringan banget. Baru baca a'udzu aja udah wah semangat nih gitu ya. Misalkan lagi semangat banget a'udzubillah, wah semangat nih gitu ya. Langsung loncat-loncat gitu ya. Nah, maka ditemukan dosis sampai akhirnya misalkan rata-rata saya membaca 25 kali ya. Dalam kondisi semangat, dalam kondisi lemah kalau sudah 25 kali itu stabil, misalkan ya. Nah, maka cobalah rutinkan membaca setiap hari itu 25 kali surat Al-Fatihah. Maka dengan mujarrab ini, dengan penelitian ini, maka akan mujarrab, akan teruji. Kalau pengen lebih terasa, ajak teman-temannya di kamar, "Ayo kita coba nih, challenge gitu ya, selama 30 hari baca surat Al-Fatihah." Ya, masing-masing menemukan angkanya. Ternyata dari 10 santri ya di asrama Mekah misalkan 8 ya, 8 santri di asrama Mekah gitu ya. Ditemukan angka misalkan 23 ya misalkan ya. 23 apa? Angka cantik nih. 23 tahun umurnya Kak Ica misalkan gitu. Ya, coba. Jadi misalkan setelah ditemukan angka 23, semua 8 santri ini gitu ya, terasa sembuh misalkan ya. Setelah 23 kali membaca enak selama 30 hari. Nah, maka angka 23, bacalah Al-Qur'an, Al-Fatihah 23 kali sehari selama 30 hari, insya Allah akan menyembuhkan jiwa. Ya, tertanda ya santri-santri asrama Mekah Kuningan. Misalkan. Ternyata udah dicobakan sama Bu Ainun, nggak ngefek. Ya. Kebanyakan saya kekenyangan. Saya baru baca 2 kali udah langsung kuat. Oh, berarti dosisnya cukup 3 kali sehari misalkan gitu ya. Tiap orang akan berbeda-beda. Itulah bagaimana cara ayat syifa ini bisa berdampak ya. Nah, surat Al-Fatihah adalah surat asy-syafi, surat penyembuh ya. Al-Kafi, surat yang mencukupi ya. Jadi Al-Kafi itu apa? Kafi itu dari kata kifayah ya. Fardu kifayah. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kifayah, artinya cukup. Al-Kafi itu surat yang mencukupi. Maksudnya apa? Seakan-akan, kalau kita berobat dengan surat Al-Fatihah, cukup dengan surat Al-Fatihah saja, atas seizin Allah, insya Allah, sembuh. Cukup. Tapi kok saya nggak cukup? Karena tadi mungkin dosisnya kurang. Ya, ini challenge nih ibu-ibu ya. Coba, mungkin dosisnya kurang. Yang kedua, ya, adalah surat At-Taubah ayat 14. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'adzibhumullah بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Wallahu alimun hakim. Allah berfirman, qatiluhum. Lawanlah kejahatan. Perangilah kejahatan. Jangan kamu diam saja. Ketika ada keburukan, dilawan. Nahyul munkar. Dengan cara apa? Kalau berani, ubah dengan kekuatan, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, ubahlah dengan lisan, diprotes, dinasihati, ya, dan seterusnya. Kalau tidak mampu, ingkari dengan hati, tolak dengan hati kita. Dzalika ad'aful iman. Itu adalah ad'aful iman, iman yang paling lemah. Kalau misalkan ya, keburukan itu kita lawan ya dalam konteks misalkan penyakit, ya tadi penyakit ya. Meskipun tentunya ini tentang jihad ya, tetapi dalam pengobatan pun sama ya. Ada keburukan yang ada dalam diri kita, penyakit marah, penyakit dengki, penyakit benci, penyakit sombong, penyakit tukang bohong, penyakit curang, penyakit sulamitan. Sulamitan juga penyakit aja ya. Sulamitan itu apa sih? Nggak tahu malu, tukang minta-minta gitu ya. Ya. Teman kita beli somai, enak nih. Saya juga doyan kok somai, seneng banget kalau ditraktir.
teman nggak enak, yaudah dibeliin. Baju bagus nih. Kayaknya ukurannya muat sih sama saya. Boleh dicobain dong. Muat, cantik. Boleh pinjam nggak 2 tahun? Nah, itu selamitan itu penyakit juga itu. Harus diobati itu penyakit kayak gitu. Ini apa namanya? Coba lawan keburukan tadi, lawan penyakit tadi, gitu ya. Yu'adzibuhumullah. Allah akan menghukum mereka dengan tangan kalian. Ya. Wa yukhzihim, dan melemahkan, menghinakan. Jadi berikhtiar. Jadi ini adalah perintah Allah untuk ikhtiar, sedang untuk berusaha, ya. Tidak akan sembuh kalau tidak berobat. Entah itu ke dokter, entah misalkan ke tabib yang kita percayai, ya, ataukah misalkan apa namanya? Tadi pengobatan jiwa itu kita minta nasihat kepada orang yang kita percayai, misalkan kepada orang tua, atau kepada teman yang bijak, atau kepada siapapun, ke Pak RT. Kok ke Pak RT? Oh, Pak RT itu suami saya. Ya. Dengan ikhtiar, maka Allah akan, ya, menghancurkan keburukan tadi dan akan melemahkannya. Apa? Biaidikum, dengan tangan kalian. Gimana cara Allah menyembuhkan? Dengan usaha kalian. Kalau kalian tidak berusaha, tidak akan sembuh. Baik itu penyakit jiwa, penyakit fisik, atau penyakit pemikiran. Ya, saya selalu berhalusinasi, ya. Saya masuk ke tempat-tempat tertentu kayak suka ada lihat penampakan anak kecil gundul kayak tuyul gitu, ya. Oh, itu memang anak saya ikut. Oh, memang anak ibu. Enggak, ya. Jadi harus ada ikhtiar. Nah, kalau kita berikhtiar, pertama, ya, Allah akan menghancurkan keburukan tersebut. Kedua, Allah akan melemahkannya, akan menghinakannya. Ketiga, Allah akan menolong kalian. Nah, akan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, ya. Wa yashfi, dan Allah akan obati. Nah, apa yang diobati? Sudur, jiwanya. Awas, sudur. Nah, ini juga pembahasan sudur. Apa namanya? Sodrun, ya, qalbun, kemudian fuadun, itu sama, artinya hati. Tapi hati yang dimaksud adalah jantung atau heart. Heart itu kan jantung, ya. Heart attack, serangan jantung. Bukan hati yang liver, bukan. Hati disebut sodrun karena hati itu sebagai pusat. Arti kata sodrun itu center. Karena hati kita ada di tengah, ya, ada di tengah fisik kita. Hati disebut qalbun, secara sifat hati itu mudah berubah, ya. Ya. Hati itu mudah berubah. Dari sedih ke marah, dari marah ke bahagia, bahagia ke kecewa, kecewa ke apa namanya? Optimis. Itu kadang hanya butuh hitungan detik kadangkala. Hati disebut fuad, jantung disebut fuad, karena jantung itu, hati itu sesuatu yang merasakan kasih sayang, ya, merasakan kesenangan, kebahagiaan, kadang kesedihan, itu fuad, ya. Jantung. Jadi yang merasakan itu apa? Jantung. Emang jantung yang merasa gitu? Nih, kalau nggak percaya, ya, misalkan ada penyakit ain, ya, ada penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang ditimbulkan oleh mata, ya. Kalau misalkan kita bertatapan dengan orang, misalkan begini, ya, dikasih senyum, itu bisa bikin deg-degan, bener nggak? Tapi kalau misalkan, coba kayak baca yang lancar, langsung nangis itu, ya. Yang sakit apa? Di sini jantung, ya, benar nggak, ya? Ya. Kameri, biasanya kameri, ada kameri, ya. Ya, dipelototin sama gurunya, langsung nangis gitu, ya. Sesak jantungnya. Jantung itu adalah tempat merasa, ya. Itu namanya fuad. Merasa bahagia, merasa sedih, merasa kecewa, merasa apapun itu, ya. Dipelototin bisa bikin sakit, dipelototin bisa bikin berdebar-debar, berbunga-bunga, ya. Itu adalah fuad. Disebut sodrun karena dia ada di tengah. Ya, saya sering menyampaikan ini, ya. Ini adalah jantung kita, ini adalah pembuluh darah apa sih? Pena dan aorta, ya, kalau nggak salah, ya.
Ya, yang satu mengalirkan darah, memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang satu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Darah bersih dipompa dari jantung, dikeluarkan ke otak, ke badan, ke jempol kaki, gitu ya. Kemudian dari seluruh badan itu yang membawa yang sudah kotor masuk lagi ke jantung untuk dicuci nanti, ya di mana dicucinya, di limpa ya, pokoknya di situ, di hati, di empedu. Di mana sih darah dicucinya? Di jantung. Ya di jantung ya. Pokoknya dibuang racun-racunnya dan sebagainya gitu ya. Ya, itu adalah hati ya, jantung. Nah, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ketika Allah mengobati jiwa sudur, bisa bermakna pertama adalah jantung secara fisik. Jadi kalau misalkan kita baca Quran, itu mengobati jantung kita, ya. Secara medis kita tahu bahwa jantung itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau jantungnya berhenti, selesai. Jantung itu apa? Memompa darah. Darah itu yang mengendalikan ke ke tangan kita, ya, kemudian ke semua anggota indera kita. Saya ngomong, saya berpikir, ke syaraf-syaraf yang di otak, ke badan sampai ke jempol kaki sampai bisa bergerak-gerak, ya. Itu semuanya adalah darah yang dipompa. Nah, Allah menyembuhkan kita adalah dengan menyembuhkan jantung kita. Selain dengan senam zumba misalnya gitu ya, dengan senam SKJ, senam kesegaran jasmani, senam sehat jantung gitu ya. Itu adalah dengan membaca Al-Qur'an tadi, membaca ayat tadi, ya. Dengan membaca Al-Fatihah misalkan, maka aliran darah di jantung itu akan lancar. Bukan cuma lancar, tapi juga bersih. Misalkan nih, saya sering menjelaskan begini. Bagaimana proses Al-Qur'an mengobati kita? Yang pertama, Allah memerintahkan jantung kita. Jantung itu hati itu kehendak. Saya lagi sakit, nggak enak badan. Kalau Allah berkehendak sembuh, saya sembuh, maka Allah sembuhkan. Dengan cara apa? Allah menggerakkan jantung saya memompa darah. Allah memerintahkan jantung saya memompa darah. Darahnya kemana? Ke otak. Darah mengalir ke syaraf-syaraf otak. Kalau Allah berkehendak, darah itu Allah pompa dari jantung saya ke otak. Kemudian syaraf-syaraf otak itu memerintahkan, ya, Abu Qawam, ayo berobat. Abu Qawam, ayo berobat. Dengan cara baca Quran, misal. Kemudian syaraf otak itu akan memerintahkan apa? Memerintahkan mulut apa telinga? Hidung. Kalau mau baca Quran, hal pertama yang dibutuhkan adalah hidung. Otak itu memerintahkan hidung. Ayo Abu Qawam, bernapaslah. Otak, syaraf otak, darah di otak itu memerintahkan untuk hidung untuk menghirup napas. Jantung memompakan darah ke hidung. Hidungnya menghirup angin. Angin dimasukkan ke paru-paru. Paru-paru menghimpun oksigen. Kemudian jantung memompakan darah ke paru-paru. Paru-paru memompakan angin tadi ke tenggorokan. Ya. Kalau Allah nggak berkehendak, ya itu akan cuman menguap doang, udah nggak ada arti. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah getarkan autar sautiyah, pita suara saya. Angin yang tadi hirup jantung, ya, masuk ke paru-paru, dipompakan melalui paru-paru, ya, dipompakan melalui paru-paru, keluar lewat tenggorokan, dihadang sama pita suara, autar sautiyah, untuk bergetar. Angin nggak cuma jadi angin, tapi jadi suara. Tapi kalau cuman, saya mau baca Quran, mau 10 jam aja nggak bakalan jadi-jadi. Harus apa? Allah menggerakkan mulut kita. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah, kata Allah, yang akan membuat kamu itu mampu membacanya. Qur'anah. Gitu ya. Allah menggerakkan jantung kita untuk memompa darah ke makhorijul huruf kita. Dari mulai tenggorokan, ya, aqsal halak, sampai ke syafatan. Ya. Akhirnya bergeraklah mulut saya melalui, ya, darah yang dipompakan ke syaraf-syaraf yang ada di mulut dan hidung saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Otak menyampaikan informasi, kan tadi jam'ahu. Allah itu sudah menyimpankan ingatan, ya, di jantung, dipompakan ke otak, ingatan saya disampaikan ke anggota mulut saya. Ya, a'udzubillah itu kan harus dihafal dulu, ya. Ketika dihafal tuh gimana? Saya melihat tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mata masuk ke syaraf otak darah itu dibawa lagi ke jantung, disimpan di jantung kita, hafalan ayat Quran kita. Kalau misalkan dibutuhkan Allah memompakan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang ada di jantung saya itu, dipompakan darah lagi ke otak, ke syaraf otak, ke bagian yang tepat untuk mengucapkannya. Oh, ingat nih. Kemudian memerintahkan hidung untuk bernafas, menghirup angin, ya. Jantung memompahkan darah ke hidung untuk menghirup angin, jantung memerintahkan paru-paru untuk memompahkan lagi, jantung memerintahkan pita suara untuk bergetar, jantung memerintahkan makharijul huruf saya bergetar, mengucapkan file yang ada tadi di jantung, darah ke otak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya keluarlah suara itu. Masuk ke mana? Masuk ke telinga saya sendiri. Lewat telinga inilah, ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran, ya. Wal absar, penglihatan, afidah, hati. Nanti dari pendengaran itu masuk. Kalau ada tulisannya, saya lihat, saya baca, ya. Akhirnya ayat Quran yang sudah saya keluarkan dari mulut tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk lagi ke telinga saya, masuk lewat mata saya, dicerna lagi ke otak, disimpan lagi melalui aliran darah syaraf, dipompa lagi ke jantung. Akhirnya jantungnya menjadi sehat. Ya, kalau misalkan yang tangan yang saya yang sakit, ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Cara Allah mengobati tangan saya yang sakit kan itu, coba baca. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allah memerintahkan jantung saya memompa darah ke otak. Di otak itu, ya, terbawa file-file lafaz a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian otak itu memerintahkan hidung untuk menghirup nafas, masuk ke paru-paru, Allah memerintahkan jantung memompa paru-paru, masuk ke tenggorokan, Allah memerintahkan jantung menggetarkan pita suara. Kemudian Allah memerintahkan mulut saya mengucapkan, ya. Kemudian terucaplah, ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allah memerintahkan darah dari jantung untuk memompa jari-jari saya, ya gitu ya. Kemudian ucapan a'udzubillahi wa qudratihi masuk ke telinga saya. Ya, masuk ke tangan saya. Masuk lagi melalui aliran darah, disimpan lagi ke darah di jantung. Jantung memompakan darah yang sudah berisi lafaz a'udzubillahi wa qudratihi wa min syarri ma ajidu wa uhadir tangan saya. Akhirnya atas izin Allah, atas kalau Allah berkehendak, sembuhlah tangan saya. Demikianlah cara kerja. Gimana ceritanya ayat Quran bisa menyembuhkan orang yang dipatok racun. Racun di darah, suara. Gimana cara suara masuk ke darah? Kayak tadi. Ya. Suara dari sahabat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, obatnya masuk ke dalam air. Airnya diubah oleh Allah atas kehendak Allah menjadi air yang menyembuhkan. Air diminum oleh orang yang kena racun masuk ke lambung. Dicerna, diolah oleh jantung, ya. Saripatinya, obat-obatnya dialirkan ke darah, menetralisir racun. Sama seperti minum air kelapa. Ya. Benar ya, Kak Ica? Ya. Air kelapa kan salah satu buat ngobatin racun ya, Kak Ica, benar ya, Kak Ica? Malah, ya benar ya. Berapa dosisnya kalau biar sembuh air kelapa? Kalau misalkan salah makan makanan basi sampai sakit perut, mencret-mencret, gitu ya. Minum air kelapa berapa banyak? 10 bulat buat 10 orang, bagi-bagi maksudnya, gitu ya. Ya. Nah, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, demikianlah cara Allah menyembuhkan jiwa orang yang beriman tadi. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ya, dengan kita baca, ketika kita baca, ya, ayat ini, Allah sembuhkan hati kita, Allah sembuhkan jiwa kita, ya. Kalau jantungnya sudah sehat, darah yang dipompakan ke seluruh tubuh juga akan sehat, akan bersih. Jadi bukan hanya hati, jiwa secara maknawi saja, secara fisik pun akan sehat. Sakit mata, sakit hidung, sakit telinga, sakit badan, sakit fisik. Nah, kemudian, ya, kalau kita baca ayat syifa ini, ayat Quran ini, pertama, ya, Allah akan hancurkan penyakitnya, Allah akan lemahkan, kemudian Allah akan tolong kalian, Allah akan sembuhkan jantung kalian. Yang kelima, wa yudhib ghaidha qulubihim. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Allah akan hilangkan, akan usir jauh-jauh, ya. Ghaidh, kalau secara bahasa, ghaidh itu artinya marah, amarah tadi, ya. Ditafsirkan oleh para ulama itu sebagai karbun,
gundah gulana, galau. Ya, tulisannya karbon itu begini. Ya. Ketika kita membaca ayat ini atas seizin Allah dengan bacaan yang tepat, baca Al-Fatihah 7 ayat syifa ini, Allah hilangkan ghaidh, penyakit marah dari hati kita. Karena tadi amarah itu adalah sumber penyakit akhlak yang buruk. Seperti kata Ibnu Mubarak ya. Akhlak karimah itu terhimpun dengan kata menahan marah. Nah, meskipun para ulama menafsirkan juga bahwa ghaidh itu adalah gundah gulana, kesedihan, kegalauan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Allah akan hilangkan dari qulub tadi, dari hati. Kenapa tadi pakai sodrun, sekarang pakai qulub? Pengobatan yang diobati itu adalah sumber. Jadi sodrun itu sumber. Ya. Nah, kalau versi medis, mengobati sumbernya adalah dengan antibiotik. Ya, antibiotik itu adalah pengobatan yang sifatnya sama, mengatasi sumber. Jadi menetralisir racun di dalam darah, itu antibiotik. Ya. Kalau darahnya mengalir lancar, sehat, bersih, penyakitnya akan berangsur-angsur pulih. Apalagi kalau misalkan kayak sakit flu dan semisalnya, darah putih itu akan menyerang para virus-virus dan bakteri dan kuman-kumannya. Ya, pengobatan itu yang diobati adalah sumber. Ya, jadi kalau kita sakit, sumbernya apa? Dengan membaca Al-Quran yang disembuhkan itu langsung sumbernya, jantungnya, tempat memompa darahnya. Melalui ikhtiar medis kita minum antibiotik, dengan ikhtiar ayat Quran, kita baca ayat Quran. Tujuannya sama, membersihkan darah, aliran darah kita. Nah, kemudian bedanya dengan antibiotik, ya, bacaan Al-Quran ini juga yudhib ghaidha qulubihim. Ya, mengusir, menghilangkan ghaidh. Nah, ini penyakit secara maknawi. Kalau sudur itu bisa secara fisik dan secara jiwa, kalau ghaidha qulubihim itu adalah penyakit secara kejiwaan, kesedihannya. Makanya jantung tadi, ya, kalau secara fisik menggunakan kata sodrun, ini menggunakan kolbun, karena kolbun itu, hati itu adalah sesuatu yang mudah berubah. Sifat jantung yang bisa mudah berubah-ubah. Tergantung darahnya seperti apa. Kalau di jantung itu darahnya kebanyakan yang kotor, sedikit yang bersih, darah putihnya sedikit, nggak bisa memproduksi, misalkan trombositnya lemah, ya, maka berubah, ya, badan jadi lemes, ya. Kalau misalkan sel darah putihnya banyak, ya, terpompa dari darah tuh sel putihnya banyak, bikin kita demam, meriang, panas badannya, kan gitu ya. Berubah-ubah. Kenapa sedang sedih? Kenapa hati saya sedih? Kalau lagi sedih kan dadanya nyesek. Yang nyesek itu apa? Jantung. Ada masalah di darah, aliran darahnya. Mungkin lancar tapi yang keluar darah kotor. Akhirnya berubah. Nah, Allah mengubah hati kita, ya, dilancarkan darahnya, dibersihkan dari kekotoran, di jantung itu dipompa ke seluruh ke otak kita. Akhirnya otak berpikir jernih, lisan kita mengucapkan jernih, mata kita melihat hal yang baik. Ya, segala sesuatunya menjadi positif. Kenapa? Jantung memompakan darah dengan baik. Ya, itu penyembuhan dengan mengenyahkan kesedihan. Wa yatubullahu ala may yasha. Nah, kuncinya adalah may yasha. Ya, menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan mengampuni orang yang Allah kehendaki. Biar sembuh, gimana caranya? Bikin Allah senang. Gimana caranya senang? Ikhtiar. Biaidikum. Ikhtiar. Ya. Ternyata sudah jam 7:30. Tadinya mau saya habiskan 7 ayat, ya, tapi ternyata panjang. Ya. Baru 2 ibu-ibu. Jam 7:30 pas. Berarti ini masih bersambung, ya, satu kali lagi. Ya. Ada 7 ayat. Nah, ini sedikit, ya, penjelasan tentang pengobatan. Sudah bisa dipahami? Kebayang bagaimana cara menyembuhkan jiwa kita, hati kita? Kebayang, ya, mudah-mudahan. Kenapa bacaan Al-Quran bisa mengubah? Ustaz mau tanya sebentar. Boleh, langsung silakan tanya aja Ibu. Bu Ainun. Ya, Afwan, sebelumnya mungkin tadi, kemarin-kemarin nggak mengikuti, kemudian, tadi telat,
ini kan cara apa, berdoa ya, cara berdoa apakah ada aturannya gitu? Misalnya dengan, menghadap kiblat, mengangkat tangan, wudu gitu, atau bisa disambi, apa, sambil masak, sambil gosok gitu, yang baca Al-Fatihah tadi yang banyak tadi Ustadz. Ya, baik. Yang wajib adalah berdoa. Yang sunnah adalah caranya. Yang wajib adalah berdoa. Caranya adalah sunnah. Sama seperti Bu Ainun lapar. Yang wajib adalah makan. Kalau makannya mau makan apa? Nah, tentunya kalau misalkan idealnya halalan thayyiban. Yang penting kenyang. Ya misalkan. Boleh nggak saya lagi lapar, tiap hari makannya nasi putih doang misalkan. Gitu ya. Ya boleh, kenyang. Tapi efeknya akan berbeda dengan misalkan ya Bu Ainun makan yang makanan yang bersih, sehat, lezat, bergizi tinggi, indah, ya penampilannya juga. Habis itu ditemani oleh orang-orang yang tersayang, oleh suami, oleh anak, oleh keluarga, gitu ya. Hasilnya akan beda. Kalau tadi Bu Ainun udah di pojokan sambil gelap, itu makan nasi putih, gitu ya. Sambil kasih garam taburin dikit, gitu ya. Kenyang, ya. Tapi efeknya akan berbeda dengan kalau tadi Bu Ainun misalkan makan sehat, bergizi, lezat, indah, gitu ya, kumpul bersama suami, anak-anak, keluarga, ibu orang tua misalkan, udah gitu ditraktir, ya, dalam kondisi bahagia gitu ya. Ini lagi milad Bu Ainun yang ke-17 misalkan gitu ya. Tentunya efeknya akan beda. Perut akan kenyang, hati akan berbunga-bunga, semangat akan meningkat. Nah, apakah berdoa ada tata caranya? Bebas, ya. Sambil nyetrika, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu beda efeknya. Terus bagaimana kalau pengen lebih efektif? Makanya ada istilah ya waktu, tempat, cara yang mustajabah. Ini sudah pernah kita bahas juga doa-doa dari Al-Qur'an ya. Pernah dibahas nggak sih di kitab buku belum ya? Tapi banyak udah sering kita bahas. Nah, ada berdoa waktu mustajab, tempat yang mustajab ya. Ini pembahasan tersendiri ya tentang suci. Ini sunnah. Sama seperti ibu tadi mau makan ya. Sehat, bergizi, berwarna, beragam ya. 4 sehat 5 sempurna, 6 nikmat, 7 luar biasa gitu ya. Ini ada etikanya. Ini adalah adab dilakukan oleh para ulama. Ya. Termasuk membaca Al-Fatihah tadi. Kalau pengen lebih ngefek, bagaimana? Boleh nggak sambil nyetrika? Boleh. Saya kadang sambil sambil naik motor misalkan gitu ya. Sambil apalah gitu ya. Sambil nangis di pojokan. Gitu ya. Sambil suasana yang tapi kalau pengen lebih efektif maka dengan tata cara dan adab-adab yang apalagi di waktu-waktu yang mustajabah. Kenapa di waktu yang mustajabah? Misalkan menjelang azan dan iqomah, karena saat itu yang ketika saya baca itu, malaikat ikut mendoakan. Kak Fitria, boleh dari Evaki, silakan. Boleh dinyalakan mikrofonnya, Kak. Ya, silakan nyalakan mikrofonnya. Nah, gimana? Boleh. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Tadi menarik ya Ustadz tentang kesehatan mental. Nah, bagaimana bila kita itu ada gitu sering overthinking atau memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu, terus lalu muncullah seperti cemas berlebihan seperti itu, akhirnya orang tersebut ke psikiater ya yang memberikan dosis gitu obat-obatan. Nah, setelah menggunakan obat-obatan itu ternyata timbullah efek namanya juga obat medis gitu, pasti sembuh ini tapi ada efek ininya. Nah, cemasnya hilang tapi kayak terlalu santai gitu untuk hal-hal yang harusnya dia ada rasa, misalkannya dia punya anak kecil gitu, anaknya main
main listrik gitu. Harusnya kan dia responnya tuh gimana gitu, ini terlalu santai gitu. Nah, apakah tadi yang Ustadz bilang seperti membaca Al-Fatihah atau apapun itu bisa Ustadz untuk hal yang overthinking, terus cemas berlebihan seperti itu. Jazakallah Ustadz, terima kasih. Baik. Ya, ini saya kira dialami oleh mayoritas kita atau bahkan semua kita ya tentang kecemasan. Makanya pembahasan tentang ayat Syifa ini ya nyambung dengan poin-poin yang tadi gitu ya tentang kesehatan jiwa ya. Kalau dalam bahasa bahasa syariat ya, kalau dalam bahasa syariat ini kesehatan jiwa, sihah nafsiyah ya. Tahapan-tahapannya urutan-urutannya tadi ya. Bagaimana cara mengobati orang yang sakit jiwa ya. Hubungan dengan Allah, dengan zikrullah, kemudian dengan hidup seimbang. Ya, ini pembahasannya di pembahasan sebelumnya. Ini semuanya adalah untuk mengobati kesehatan penyakit-penyakit jiwa yang tadi ya. Kita review lagi. Hubungan dengan Allah. Ya, sebelum kita berobat dengan obat psikiater misalkan. Obat psikiater itu salah satu ikhtiar, ya, itu adalah salah satu ikhtiar. Ya, pertama gitu ya, adalah hubungan kuat dengan Allah. Motivasinya adalah motivasi untuk mencari ridho Allah. Tadi kalau Allah sudah ridho, Allah sudah senang, Allah akan brok-broan, jor-joran ke kita ngasihnya. Kedua adalah sabat, konsisten. Untuk sembuh itu harus konsisten, harus teguh pendiriannya. Yang bikin susah sembuh adalah lemah. Ya. Sama kayak saya pengen misalkan nih Abu Qawam nih, ini saya perasaan terlalu kurus nih, saya pengen menaikkan berat badan ya. Misalkan nih contohnya misalnya saya pengen agak gemukan dikit biar nggak kurus banget kayak gini gitu ya. Maka harus konsisten ya. Saya harus tiap hari makan sehari 5 porsi misalkan. Tapi saya malas-malesan. Nah, ini kakak-kakak pada ketawa. Saya malas-malesan makan gitu ya. Aduh gitu ya. Boro-boro bisa naik berat badannya gitu. Yang ada malah makin ngedrop. Semangat sehari 2 hari. Ya, saya pengen senam nih. Ayo kita semangat. Senam sampai 1 jam. Habis itu aduh nggak bisa gerak badan paginya gitu ya. Akhirnya libur sebulan. Tanpa konsistensi ya, kejiwaannya diobati. Obatnya harus konsisten. Tawazun, seimbang. Ya, yang bikin overthinking ini adalah karena ketidakseimbangan. Ya. Takut berlebihan, bahagia berlebihan, sedih berlebihan, ya. Kalau misalkan dalam filsafat itu ada stoikisme gitu ya. Stoikisme itu adalah aliran filsafat yang kita itu tidak ada hal-hal eksternal di luar kita yang tidak bisa kita ubah. Kalau dalam konsep Islam itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kita tidak bisa mengubah apapun yang kita inginkan. Karena itu adalah kehendak Allah. Ya. Misalkan saya pengen siapa Kak Maula ya, harus nurut ya. Makan sehari sekali, bangun jam 1:30, tidur jam 11 malam ya. Ngaji sehari 15 juz. Misalkan gitu. Enggak bisa kayak gitu ya. Kita tidak bisa memaksa orang di sekeliling kita. Yang bikin overthinking adalah karena kita memaksa orang lain, memaksa hal-hal di sekeliling kita untuk seperti kita. Pengobatannya dengan apa? Cara bersikap tawazun, seimbang. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Itu stoikisme itu gitu. Kita fokus apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Diri kita. Ya. Kita kendalikan diri kita, ya. Kemudian berikutnya, ya. Ini berlaku umum ya karena penyakit jiwaan ini hampir semuanya mengalami. Ya, kemudian yang ketiga tadi sabar dalam syada'id. Tidak gampang mengeluh, tidak gampang kecewa, gak gampang menyerah. Ya. Sadar bahwa ini adalah ujian. Berikutnya adalah ya realistis. Orang yang overthinking, orang yang buruk sangka, yang persangkaannya buruk gitu ya. Nanti ada penyakit skizofrenia, ada penyakit apa lagi itu? OCD, kemudian psikosomatik, atau ibu-ibu baby blues, anak-anak itu tantrum, intinya sama gitu ya. Tidak realistis sampai indigo gitu ya. Ini saya melihat di sini ada penampakan di sini. Oh, ini adalah nenek-nenek lagi gantung-gantung di pohon rambutan gitu. Itu karena apa? Karena tidak realistis, keluar dari realita. Ya.
harus mulai berpikir apa yang ada di hadapan kita. Ya. Berikutnya adalah tafaul, optimis dan tidak putus asa. Ya. Keputusasaan ini adalah penyakit yang luar biasa. Berikutnya adalah mengubah tadi, mengendalikan penyakit amarahnya. Amarah itu sebetulnya umum ya, bukan hanya nafsu marah-marah ngomong-ngomong, bukan. Ya, mengendalikan kesedihan, mengendalikan. Nah, bagaimana kan kalau yang namanya lagi sakit itu bagaimana? Nah, di antara ikhtiar secara medis biasanya adalah kalau sudah psikolog nggak mempan, kasih psikiater, dikasih obat-obat penenang syaraf. Penenang syaraf itu sama kayak kerokan ya. Kerokan itu adalah obat penenang syaraf. Misalkan yang sakitnya hidung, pilek, kepala pusing gitu ya, nggak enak badannya, akhirnya disiksa punggungnya, punggung cenut. Akhirnya yang kita pikirkan punggung yang sakit, aduh nggak enak, lupa dengan sakit di hidung. Jadi kerokan sama minum obat dari dokter tadi ya, obat-obat penenang itu ya itu sebetulnya sama. Jadi coba aja Bu ya, kalau lagi pengen minum obat, pindah aja ke kerokan, sama-sama disakiti gitu ya. Nah, secara ikhtiarnya, cara pandang dulu tadi, cara pandang. Nah, kemudian untuk ayat Qur'annya bagaimana? Ya, nah, di antara keluhan para pasien penyakit-penyakit kejiwaan, ya, adalah ketergantungan kepada obat penenang. Ini apalagi di Amerika ya, ada ulasan khusus mendalam tentang bisnis obat penenang ini ya. Tentunya ini pembahasan yang berbeda gitu ya. Tapi yang jelas bahwa mayoritas orang Amerika itu, orang-orang Amerika di Eropa itu ketergantungan kepada obat penenang. Karena tadi penyakit mental, penyakit syaraf, penyakit jiwa ya. Kalau di kita itu ketergantungannya, kalau yang versi rakyat mah minum minum bodrek. Bodrek kan sama juga, dosis kecil dari obat penenang gitu ya. Nah, bagaimana dengan ayat Quran tadi ya? Saya pernah menyimak beberapa pembahasan dari para dokter ya tentang penyakit kejiwaan tadi. Ada beberapa yang menyarankan kalau misalkan pengaruhnya itu sudah terlalu serius, berhenti dulu dari mengkonsumsi obat. Ada testimoninya dari beberapa yang mengomentari kajian dari psikiater tersebut bahwa saya ketika berhenti dari minum obat, sudah awalnya saya tadi kecemasan ya, yang terlalu berlebihan, saya punya penyakit OCD gitu ya, kemudian minum obat, setelah bergantung 2 tahun ya tadi terlalu lemas dan sebagainya, akhirnya kemudian berhenti dari minum obat itu ya, dan beralih kepada hidup sehat. Ya, susah banget. Tetapi ternyata lebih baik efeknya. Nah, bagaimana salah satu ikhtiarnya? Nah, ini 7 ayat ini nanti saya share insyaallah di grup di grup kajian Kota Quran, di grup Kitab Buki ya. Yang ini bagian ini baca setiap hari ya, dengan jumlah yang banyak ya. Kalau bisa dengan adab-adabnya, kita wudhu dulu, kita sholat sunnah dulu. Namanya kan juga lagi berobat, ya. Namanya lagi berobat, ya. Kalau memungkinkan dikurangi atau di konsultasi, tapi konsultasi ke dokter dulu ya. Konsultasi ke dokter, jangan tiba-tiba berhenti aja. Obatnya kira-kira gimana? Boleh nggak kalau saya berhenti dulu? Tentunya susah karena itu sudah ketergantung. Tapi ya coba baca nonton di YouTube ya, bagaimana testimoni orang-orang yang berhenti dari ketergantungan obat-obat penenang. Ya banyak yang berhasil dan lebih enak, tapi juga dialihkan dengan pengobatan yang alternatif. Nah, salah satunya dengan zikrullah, dengan membaca ayat-ayat ini ya, 7 ayat ini. Bagaimana pembacaannya? Tadi saya tidak bisa menentukan, coba baca tiap hari 10 kali, belum tentu. Cari dosisnya. Misalkan ibu baca misalkan pagi 5 kali sehari tiap habis sholat. Ya, tiap habis sholat baca Al-Fatihahnya misalkan 10 kali. Ya, terus kemudian ininya masing-masing 1 kali. Nah, ketika ketemu ayat ini, ini ayat yang ketiga ini, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ya ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Baca ayat ini berulang-ulang, misalkan sampai 100 kali sambil berdoa, ya Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Dalam hati itu, ya Allah sembuhkan aku. Nah, insya Allah bisa menyembuhkan.